Pernah nggak sih teman-teman penasaran kira-kira gimana ya caranya untuk kita bisa mendapatkan uang tambahan atau additional income, additional wealth melalui astrologi? Bisa? Bisa banget. Dan sekarang aku mau kasih tahu caranya. Jangan kemana-mana, dengerin terus episode kali ini karena tiba-tiba aku pengen rekam ini. Entah nantinya untuk jadi podcast saja, untuk kita upload ke podcast, atau kita upload juga ke YouTube. Anyways, selamat datang semuanya. Apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang kita akan belajar sama-sama tentang gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Atau kamu tahu kira-kira profesi, karir, dan pekerjaan apa yang tepat buat kamu. Gimana cara agar kamu bisa mengelola keuangan dengan baik dan dengan bijaksana menurut astrologi. Dan tetap ya, informasi yang akan aku bagikan tetap adalah general information. Kita tetap perlu cek masing-masing chart tiap individu. Misalnya ada placement spesifik apa, atau planet apa, atau degree-nya berapa. Pasti dampaknya berbeda-beda ke semua orang. Karena toh berchart aku sama berchart kamu semuanya berbeda. Dampaknya pasti beda. Tapi menurutku yang perlu kita perhatikan dan bisa kita perhatikan kalau kita mau cek dari berchart kita, dari tabel kelahiran kita, apa sih indikator yang bisa menunjukkan apa pekerjaan yang tepat buat kita, bidang karir yang tepat buat kita, dan gimana cara untuk kita bisa menghasilkan lebih banyak uang atau lebih cukup secara finansial. Yang pertama-tama perlu diperhatikan itu ada second house atau rumah kedua di berchart kita. Lalu 8th house, rumah ke-8 di berchart kita. Lalu perhatikan juga Jupiter kamu, Mars, North Node, Sun, dan Saturn. Itu juga bisa jadi indikator menurut aku. Venus juga bisa jadi indikator, dan Moon juga bisa jadi indikator. Tapi yang paling penting itu adalah second house dan 8th house. Aku bisa tambahkan sebetulnya 11 house juga bisa mempengaruhi. Tapi kalau misalnya kamu mau benar-benar mau mulai berkomitmen untuk cek data dari berchart kamu menurut astrologi, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu mau memanifestasikan lebih banyak uang, lebih banyak harta, lebih banyak kekayaan. Perhatikan second house kamu dan 10th house kamu, termasuk midheaven juga. Kenapa? Karena second house menurut astrologi itu adalah bagian atau indikator dalam diri seorang individu yang menyimpan potensi atau kualitas dalam diri yang entah disadari atau tidak disadari, yang nantinya cepat atau lambat placement, signs, bahkan degree dan derajat serta aspek di second house kita itu bisa menunjukkan. Apa yang berharga buat kita? Apa makna uang buat kita? Apa makna cukup buat kita? Sedangkan 8th house itu juga bisa menunjukkan aset, kepemilikan, apa yang kita bagi dengan orang lain. Healing juga, rebirth, dan transformasi. Teman-teman punya signs apa? Atau ada elemen apa di second house dan di 8th house kamu?
Coba cek dulu deh. Second house menurut astrologi, terlepas dari apapun, sign yang ada di sana itu di ruler atau ruled by Taurus. Dan second house itu merepresentasikan apa yang menjadi makna aman buat kita. Second house juga bisa merepresentasikan makna aman itu apa? Bukan hanya dalam bentuk aman atau cukup secara finansial, tapi bagaimana cara kita ingin memaknai segala bentuk kepemilikan. Baju, makanan, seni, atau apapun hal-hal yang bisa mendukung self-worth, self-value, self-esteem, kualitas diri kita, rasa percaya diri kita terhadap diri kita sendiri dan apa yang memang kita anggap berharga. Dan seringnya, buat kebanyakan orang, uang merupakan salah satu hal yang bisa mereka anggap berharga kan. Dan second house itu juga ada kaitan dengan korelasi emosi kita dengan uang. Ini juga bisa menunjukkan di mana kita bisa menunjukkan atau mengakumulasikan uang, kepemilikan, possessions, bakat, bahkan talenta juga. Second house juga bisa merepresentasikan karma yang kita miliki atau karma yang dimiliki seorang individu terkait finances, keuangan, properti, atau possessions, kepemilikan. Perhatikan energinya. Perhatikan energi yang dibawa oleh tiap signs dan planet yang mungkin ada di second house kamu. Misalnya gini, kalau kamu punya sun di second house, jangan takut untuk bersinar. Jangan takut untuk kamu menjadi lebih percaya diri dan menyalurkan ide-ide kreatif kamu, ide-ide inovatif kamu, keberanian kamu untuk mungkin berada di publik atau berinteraksi dengan orang lain dan memancarkan rasa percaya diri dari dalam diri. Itu bisa membantumu menarik lebih banyak rezeki. Kalau misalnya kamu punya moon di second house, feel it. Rasakan, ikuti intuisimu semaksimal mungkin. Karena moon di second house itu biasanya sangat intuitif dan sangat peka dengan possessions, dengan money, dengan uang. Kalau kamu punya Mercury di second house, jangan takut buat speak up, berorasi, menyatakan ide kamu, berbicara, agar kamu juga bisa didengar. Karena kemampuan atau bakat kamu itu biasanya akan sangat membantu kamu untuk menarik lebih banyak abundance. Kalau kamu punya Venus di second house, kalian itu adalah orang-orang yang punya taste atau specific taste, specific values, dan kamu suka untuk dikelilingi dengan hal-hal yang kamu anggap berkualitas tinggi. Mungkin kalau misalnya kamu cuma punya Venus di second house, terlepas dari apapun placementnya, sign-nya, biasanya mudah buat kamu untuk menarik uang atau menarik rezeki. Dan kamu perlu membangun hubungan yang sehat dengan uang, dengan makanan, dengan rezeki juga. Kalau misalnya kalian punya Mars di second house, biasanya kalian itu adalah orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan keinginan yang besar. Hati-hati dengan excessive needs atau excessive wants, atau keinginan berlebihan yang nantinya malah bisa buat kamu jadi serakah. Kalau kalian punya Jupiter di second house, teman-teman yang punya placement Jupiter di second house itu biasanya sangat optimis, sangat positif, dan you are the type of person who will attract abundance simply by believing that abundance exists. Kalian biasanya adalah orang-orang atau kelompok orang-orang yang percaya kalau keajaiban itu ada atau mujizat itu pasti ada, hanya dengan kamu mempercayai kalau mujizat itu ada. Dan biasanya teman-teman yang punya Jupiter di second house, semakin kamu bisa murah hati, percaya diri, semakin kamu bisa menarik abundance atau kelimpahan dengan mudah. Sedikit beda cerita kalau misalnya kamu punya Saturn di second house. Mungkin banyak di antara kalian yang punya Saturn di second house yang bisa merasakan kondisi keuangan kamu terbatas atau restricted lah, atau kamu terbebani dalam cara apapun secara finansial, atau kadang kamu bisa merasa seakan kebutuhanmu tuh tidak mudah terpenuhi. Ada survival mode di sini biasanya. Dan teman-teman yang punya placement Saturn di second house,
kamu perlu belajar untuk bisa menjadi disiplin dan mungkin konservatif tanpa membatasi diri. Izinkan diri kamu untuk melepaskan tendensi ingin mengontrol segala hal. Kalau kalian punya Uranus di second house, Uranus di second house ini indikator kalau misalnya mungkin uang dan rasa percaya diri buat kamu adalah suatu hal yang bisa ups and downs, atau bisa naik dan turun. Kadang kamu merasa cukup, atau kadang kamu merasa bisa, kok gak cukup ya? Atau kadang kamu ngerasa percaya diri, tapi kadang bisa tiba-tiba jatuh juga. Dan kalian itu perlu menghargai ups and flow dalam prosesnya. Kamu perlu menghargai prosesnya. Perasaan itu mengalir, bahkan menghargai pikiran itu mengalir. Dan teman-teman yang punya placement ini, kalian biasanya tidak menyukai rules atau peraturan-peraturan yang meresahkan atau membebani kamu. You don't like restriction. Dan biasanya juga kalian cenderung sangat inovatif, kreatif, bahkan sangat bisa kalian tertarik untuk mencoba bidang karir atau pekerjaan yang out of the box juga, atau anti-mainstream. Buat teman-teman yang punya Neptune di second house, biasanya kalian sangat kreatif dan kamu cenderung suka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang artistik. Mungkin kalian punya bakat atau talenta seni yang bisa kamu monetize ujungnya dalam cara apapun. Dan kalian mungkin juga gampang gak tegaan nih. Agak mirip seperti Venus di second house, kalian gampang gak tegaan dengan orang lain. Yang itu mungkin kalau kamu tidak berhati-hati, bisa saja orang-orang mudah memanfaatkan kamu dan kebaikan kamu dalam cara apapun. Dan kalau teman-teman yang punya placement Pluto di second house, bagaimana cara kamu memandang uang, harta, tahta, jabatan itu mungkin ada kaitan atau ada korelasi juga dengan bagaimana cara kamu memandang power. Bagaimana cara kamu memandang kuasa. Mungkin ada masanya kamu mengalami perubahan drastis atau perubahan yang sangat signifikan, entah dalam konotasi atau konteks positif atau negatif terkait keuangan, finansial, dan pekerjaan kamu. Dan teman-teman yang punya Pluto di second house itu, kalian perlu belajar untuk tidak takut atau tidak menghindari perubahan. Semakin kamu berani untuk embracing changes atau menghargai perubahan dan tidak terlalu melekat pada apapun bayang-bayang masa lalu atau ketakutan atau kekhawatiran tentang makna rasa cukup, makna rasa aman, semakin kamu akan mengizinkan energi uang dan energi kecukupan atau energi abundance beregenerasi dalam hidup kamu. Aku harap sejauh ini teman-teman paham bedanya tiap bedanya tiap placement, tiap planets yang ada di second house. Dan second house itu erat kaitannya juga dengan attachment sih. Kalau teman-teman yang punya placement planet second house, hati-hati dengan attachment, hati-hati dengan kemelekatan, dan values. Makna. Untukmu bisa memperbaiki koneksi atau korelasi hubungan kamu dengan second house kamu, selain aku bilang tadi, ketahui ada signs apa di sana, lalu ketahui ada house atau ada planet placement apa di sana. Second house itu juga erat kaitannya dengan alam. Semakin kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan alam mungkin, atau grounding, dan izinkan dirimu untuk relaksasi. Jangan terlalu terbawa tendensi overthinking atau kekhawatiran, dan live life, enjoy your life in moderation. Stabil aja, izinkan dirimu mengalir. Mungkin akan terkesan klise, tapi saran yang aku sebutkan barusan itu adalah remedy atau obat yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki koneksi dan korelasi hubungan kita dengan second house placements kita. Nanti aku akan upload, kemungkinan besar akan upload di YouTube terkait signs. Misalnya di second house itu ada signs apa, Aries, Taurus, Jupiter, dan lain sebagainya. Itu akan lebih mendalam aku post di YouTube. Subscribe dong ke akun YouTube-nya Illusion Priestess supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Nyalain notifikasinya juga ya.
Tapi lagi-lagi aku ingatkan, seperti aku sudah bilang di awal, ini tetap adalah general information. Sorry kalau misalnya ada suara musik, karena kayaknya tanggaku ada yang karaokean dan kenceng banget kedengeran sampai kamar. Kalau di antara teman-teman nanti ada yang tertarik untuk, aku pengen deh dibantu oleh Delusion Prestige untuk bisa cari tahu menurut bercatku kira-kira gimana cara aku bisa menarik abundance ya, gimana cara aku bisa menarik rezeki, langsung aja silakan booking slot konsultasi, booking sesi konsultasi untuk cek karir, misi jiwa kamu dan lain sebagainya ketika Delusion Prestige buka slot konsultasi nanti kapanpun. Next kita bahas singkat tentang 8th house. Tadi aku bilang kalau misalnya 8th house itu erat kaitannya dengan uang atau aset kepemilikan, tapi yang diberikan oleh orang lain ke kita. Apa yang jadi hak kita dari orang lain. Misal, 8th house itu juga bisa ada kaitan dengan uang orang lain atau warisan, atau ketika kamu mengizinkan dirimu untuk merubah mindset, merubah dari dalam energetically, kamu ubah ketakutan kamu ubah kekhawatiran kamu ubah kegelisahan kamu jadi kekuatan, itu sangat bisa untuk membantu kamu memaknai apa yang diberikan orang lain ke kamu. Bedanya 8th house placement dan 2nd house placement itu adalah, 2nd house itu bisa menunjukkan uang, harta, aset, tahta yang kita dapatkan memang karena usaha kita sendiri. Sedangkan 8th house placements itu erat kaitan dengan apa yang diberikan orang lain ke kita. Dan perhatikan, lagi-lagi perhatikan, ada signs apa, degree atau derajatnya berapa, dan ada placements atau planet apa di sana. Well, aku rasa ini semua untuk episode kali ini. Stay tune karena aku akan upload dulu dan upload lagi lanjutan konten-konten materi lainnya. Kasih tahu aku dong, kalian ada placements apa di 2nd house dan di 8th house kamu. Ketika misalnya ada transit planet yang signifikan, Jupiter contohnya, atau ada transit planet Venus di 2nd house dan di 8th house kita, itu adalah placements atau momentum ketika sebetulnya semesta lagi kasih kita kesempatan nih untuk co-creating, bekerja sama, maksimalkan di situ. Kenapa? Karena Venus itu adalah planet of beauty, aesthetic, money, wealth. Ibaratnya energi yang dikirimkan dari Venus itu bisa kita gunakan untuk membenahi segala isu di 2nd house dan 8th house kita. Jupiter alias planets of abundance, opportunity, luck, blessings, ketika dia transit di 2nd house dan di 8th house kita juga dampaknya bisa mempengaruhi bagaimana cara kita mau co-creating atau memanifestasikan lebih banyak uang, kelimpahan, dan kecukupan. Sama juga seperti kalau misalnya yang transit itu Saturn, transit di 2nd house dan transit di 8th house, pasti kita akan merasakan aspek-aspek itu sedang didisiplinkan. Begitu juga Sun, Moon, Mars, dan placements lainnya ketika transit di 2nd house dan di 8th house. Habis ini aku akan rekam kira-kira apa dampak memiliki placements planet tertentu di 8th house kamu, dan apa dampaknya secara finansial kamu. Kenapa aku akan rekam di episode lain? Karena gak kerasa ini sudah mau 20 menit. Aku gak mau teman-teman malah bingung, ngeblank atau ngangong-ngangong karena kamu terasa harus menyelan banyak informasi secara mendadak. Tapi semoga apa yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.